Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas bersama-sama diskusi tentang bagaimana menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita. Kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia. Karena apa? Karena kejujuran itu harga yang berlaku dimanapun seluruh dunia. Tanpa kejujuran, maka seseorang itu akan kehilangan kepercayaan dan kehilangan nilai-nilai dari dirinya. Nah, oleh karena itu maka menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Rasulullah SAW itu sebelum menjadi nabi digelari oleh masyarakat Mekah sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena beliau jujur, tidak pernah melakukan kebohongan, tidak pernah menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga kemudian beliau amat dipercaya oleh orang-orang untuk menjadi gelar Al-Amin. Walaupun ketika Rasulullah itu menjadi nabi, itu dibenci oleh sebagian kaumnya, tetapi itu tidak menggugurkan gelar Al-Amin yang pernah diperoleh oleh beliau. Bahkan sebelum beliau hijrah, itu orang-orang Makkah walaupun benci kepada Rasulullah, masih menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah karena percaya akan kejujuran Rasulullah SAW. Nah, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, kalau kita bicara soal kejujuran, maka yang paling penting dari cara menanamkan kejujuran adalah kita bersikap jujur juga kepada anak-anak kita. Mungkin ada yang bertanya, masa ada orang tua yang gak jujur sama anaknya? Banyak orang tua yang mungkin secara tidak sengaja itu sedang menanamkan sikap tidak jujur kepada anak-anaknya. Contoh misalkan ya, ketika orang tua dimintain uang oleh anaknya, mungkin sekedar sepele ya, jajan bakso misalkan gitu. Mbak, ayah, bunda, aku mau jajan bakso gitu. Nah, kemudian dalam rangka mencoba atau dalam rangka mendidik anak-anak supaya tidak banyak jajan, kemudian orang tuanya mengatakan, nggak ada uang, ayah dan bunda nggak ada uang, padahal uangnya ada. Nah, ini sedang sedang mengajarkan nilai-nilai ketidakjujuran kepada anak-anak kita. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha untuk memberi contoh kejujuran kepada anak-anak kita walaupun hal yang sepele. Dalam konteks bakso tadi, kalau kita memang tidak mau membelikan bakso, kita berikan saja alasan yang sebenarnya. Misalkan kita bisa bilang, wah, Dek, baksonya itu ayah nggak tahu itu baksonya halal atau tidak ya. Kalau baksonya halal, ayah mau beli. Tapi kalau baksonya nggak halal, ayah nggak mau beli. Loh, mungkin anak akan bertanya, loh ayah gimana kalau cara tahu kita baksonya halal atau tidak? Ya kalau kita tanya sama tukang baksonya, pasti tukang baksonya akan bilang ini halal seperti ini, gitu ya. Tapi kan kenyataan, fakta itu ternyata banyak sekali daging babi tidak halal yang beredar di pasaran, dan itu tidak tahu kemana larinya. Nah, pernah ada investigasi, ada oknum-oknum tukang bakso yang mencampur daging baksonya dengan daging bakso yang tidak halal. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati dalam berbelanja bakso. Kita harus bilang gitu sama anak-anak kita. Nah, terus gimana ayah kalau kita nggak tahu tukang baksonya gimana gitu. Nah, maka kita kemudian bisa mengatakan kalau tukang baksonya itu sholat jamaah di masjid pada waktu dia jualan, insya Allah baksonya itu halal. Tapi kalau tukang baksonya sholat aja enggak, maka dia nggak tahu halal haram seperti apa. Walaupun bakso di gerobaknya tulisannya halal. Nah, itu saya sampaikan seperti itu. Nah, luar biasa ketika suatu hari ada tukang bakso ting dorongan gitu, sholat jamaah di masjid bersama dengan anak-anak. Mereka habis sholat langsung lari ke rumah bilang, Habib,
tukang baksonya itu halal karena sholat jamaah dengan kita di masjid. Nah kalau sudah ketiuk seperti itu ya kita belikan bakso untuk anak-anak kita. Itu sebagai sebuah contoh bahwa kita tidak perlu berbohong ketika kita menolak untuk membelikan sesuatu ataupun menolak untuk melakukan sesuatu untuk anak-anak kita. Nah ini salah satu contoh bahwa kita bisa menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita dengan contoh-contoh yang konkret. Juga misalkan hal-hal yang lain. Ketika orang tuanya salah, ya. Ketika kita sebagai orang tua salah, maka kita bisa bilang kepada anak kita atau bisa menyampaikan kepada anak kita, minta maaf. Kita salah, kita bilang sama mereka, Dek, maafkan ayah ya. Tadi ayah begini, ayah begitu. Sehingga tadi ayah sekali lagi mohon maaf ya kalau tadi ayah salah. Nah mengaku salah kepada anak-anak itu sesuatu yang luar biasa. Anak membuat anak juga tidak ragu-ragu mengaku kalau melakukan kesalahan. Jangan sampai kita sebagai orang tua ketika melakukan kesalahan dan anak-anak tahu bahwa orang tuanya itu salah, tetap ngeles. Nah, bahasa Betawinya gitu ya. Tetap ngeles. Ngeles itu berkelit. Nah, berkelit tidak mau mengakui kesalahannya. Dan kemudian mencari-cari alasan supaya tidak dituduh salah. Itu harus kita hindari. Tapi kita sebagai orang tua perlu mengajak kepada dia, memberi contoh ketika kita salah. Kita sampaikan, oh salah, maaf ya tadi ayah salah. Mudah-mudahan nanti ayah bisa memperbaikinya. Itu seperti itu. Nah fenomena ini kalau ada anak kadang-kadang ya udah salah tapi dia nggak mau ngaku salah. Bahkan sumpah-sumpah nggak mau salah gitu ya. Ini akibat dia memiliki memori trauma. Jangan-jangan kalau dia ngaku salah dia kemudian disakiti atau dihukum oleh orang tuanya. Nah oleh karena itu maka ketika anak kita mau jujur kepada kita atas dan mau mengakui kesalahan yang dia lakukan, kita beri pujian dan kita perlu. Nah itu seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi contoh dari orang tua tentang praktek kejujuran itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menanamkan nilai kejujuran kepada anak. Ini juga penting. Adalah mengenalkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyampaikan kepada anak kita bahwa Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha melihat. Nah, oleh karena itu maka ketika kita melakukan kesalahan walaupun tidak dilihat oleh orang lain, kita bisa bilang kepada anak kita, oh, itu salah. Kenapa? Karena Allah melihat. Ada sebuah kisah pada zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan, kemudian dia bertemu dengan seorang anak yang menggembala kambing, kambingnya banyak, ya. Kemudian setelah itu dia Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada si anak, wahai anakku, apakah kambing ini milik tuanmu? Apakah kambing ini milik kamu? Bukan, ini milik tuanku. Ada berapa kambingnya? Dia bilang tidak tahu gitu. Tidak tahu jumlah kambingnya. Jadi si anak itu tidak tahu jumlah kambingnya. Apakah tuanmu juga tahu jumlah kambingnya? Tidak tahu juga. Jadi tuannya tidak tahu, si anak juga tidak tahu jumlah kambingnya ada berapa. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bolehkah aku membeli kambingmu satu? Nanti uangnya buat kamu. Kan tuanmu juga tidak tahu jumlah kambingnya berapa. Jadi kalau kambingnya pulang nggak akan dihitung oleh tuannya. Apa kata si anak? Fa'aina Allah. Lalu di mana Allah? Seperti itu. Si anak itu kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, kalau kemudian tuanku tidak tahu, kalau gitu di mana Allah? Maka uniknya si anak kemudian menjawab, Fa'aina Allah. Lalu di mana Allah? Ini menunjukkan si anak itu mengingatkan kepada Umar bin Khattab. Sebetulnya Umar juga hanya menguji si anak tersebut. Tapi si anak tersebut kemudian mengatakan fa'in Allah, lalu di mana Allah? Anak itu tahu persis bahwa walaupun tuannya tidak tahu jumlah kambingnya berapa, kemudian yang transaksi keuangan itu hanya terjadi pada antara Umar dengan si anak tersebut, tetapi Allah melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Nah disinilah maka kemudian
untuk menanamkan kejujuran, hal yang penting untuk kita lakukan adalah memberitahu kepada anak kita, menanamkan kepada anak kita sifat-sifat Allah yang maha melihat, maha tahu, maha mendengar, sehingga kemudian si anak itu tidak akan melakukan suatu perbuatan, suatu kesalahan walaupun tidak ada orang lain di sana. Yang ada hanya dia sendiri pun. Karena apa? Karena Allah maha melihat apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita bisa menanamkan hal ini kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan melihat bahwa Allah ada di mana-mana. Nah, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak yang sudah melewati kelas 1 SD gitu ya. Karena anak-anak sebetulnya bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis apa yang bisa menganalisis tentang sifat-sifat Allah dengan teknologi kekinian. Kita bisa bilang tentang CCTV, bisa menceritakan tentang CCTV, betapa CCTV itu bisa mengetahui gerak-gerik orang tanpa orang itu tahu dia ada yang mengawasi. Dan kemudian kita bisa bercerita juga tentang Facebook, betapa Facebook itu kadangkala mengingatkan kepada kita peristiwa yang bertahun-tahun yang lalu terjadi, dan kita kemudian diingatkan, kenangan Anda 8 tahun yang lalu, kenangan Anda 10 tahun yang lalu, itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu maka kita bisa mengajak anak untuk melihat bahwa Allah itu mudah. Teknologi sekarang sudah bisa membuat orang melihat tanpa orang ketahui. Orang bisa menyadap tanpa orang ketahui. Maka Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, cara menanamkan kejujuran pada anak kita adalah jangan memberi sanksi kepada anak kita berlebihan ketika anak itu berlaku tidak jujur. Justru kita harus memberikan penghargaan, reward, apresiasi positif ketika anak kita itu mau jujur, mau mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi misalkan begini, ada film kartun di TV ya, yang diputar setiap pekan. Itu kalau ada anak dapat nilai 0, kemudian nilai 0 itu disembunyikan oleh si anak dari orang tuanya. Anak kita tidak perlu begitu. Anak kita, kalau misalkan dia dapat nilai buruk dalam ulangannya, ya nggak apa-apa, sampaikan saja kepada orang tuanya. Dengan cara itu maka orang tua akan tahu, oh anaknya prestasinya di sekolah seperti ini, dan dia akan membantu anak untuk menemukan prestasinya kembali. Beri pujian kepada anak. Oh, alhamdulillah nilainya 2 ya. Alhamdulillah masih 2, tidak 0. Tapi besok harus belajar ya, karena nilai 2 itu tidak cukup untuk bisa naik kelas. Kita bisa bilang begitu kepada anak kita. Dan kita puji keberanian dia untuk mengakui nilainya yang 0. Dan kita juga bisa puji dia, wah adik walaupun dapat nilai jelek tapi tidak nyontek, itu sesuatu yang bagus, harus dipertahankan. Jangan sampai kita dapat nilai jelek, udah dapat nyontek, jelek lagi gitu ya. Nah, tapi juga jangan sampai kita dapat nilai bagus karena nyontek, itu juga tidak pada tempatnya, tidak jujur juga. Jadi bantu anak-anak kita untuk menemukan kejujurannya, walaupun itu mungkin pahit. Jujur, tidak mau nyontek, akhirnya dapat nilai jelek, nggak apa-apa. Daripada dapat nilai bagus tapi nyontek, itu harus kita tekankan kepada anak-anak kita. Puji dia ketika dia mendapatkan nilai berapapun, ketika itu merupakan hasil dari usaha yang telah dia lakukan. Kalau dia sudah belajar keras, hasilnya masih buruk, nggak apa-apa. Memang itulah yang harus diterima dan dievaluasi. Tapi kalau dia tidak berusaha, malah kemudian nyontek, itu merupakan hal yang tidak baik. Ketika saya kuliah dulu, ada beberapa teman yang menyiapkan bahan contekan untuk ujian. Dia bilang, saya ujian nyontek ini untuk bantu orang tua. Saya tuh bingung, bantu orang tua itu apa kok bantu orang tua? Dia bilang kalau ujiannya bagus kan cepat lulus, jadi artinya nggak usah memberatkan orang tua dengan biaya kuliah terus-menerus yang lama. Gitu. Ini cara berpikir yang salah. Nah, oleh karena itu maka
ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Kemudian hal yang terakhir adalah kita sering-sering berdiskusi kepada anak-anak kita dan memberikan contoh-contoh tentang kejujuran, memberikan contoh-contoh tentang fenomena kejujuran-kejujuran yang ada di sekitarnya. Jangan sampai mereka kemudian belajar kebohongan dan belajar kejujuran dari tempat-tempat sekitarnya. Ada, apalagi di era sekarang ya, era politik seperti sekarang ini, kadang-kadang orang udah nggak peduli lagi sama kejujuran-kejujuran. Yang penting menang, yang penting apa itu. Nah, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kejujuran adalah sesuatu hal yang penting, karena tanpa kejujuran kita itu menjadi bukan siapa-siapa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.